Halo Sobat Sebangku, kembali lagi bersama Ayu Maya Lestari di Sebangku TV. Kalau membicarakan board game, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan bidak atau pion yang digerakkan oleh pemain. Pada video sebelumnya, aku udah bahas tentang area gerak bidak. Jadi, kali ini aku bakal bahas cara-cara menggerakkan bidak. Buat Sobat Sebangku semua yang belum nonton, boleh banget klik link di deskripsi video ini ya. So, mari kibas, mari kita bahas cara-cara menggerakkan bidak. Yang pertama, roll atau spin to move. Cara ini nih yang paling sederhana dan paling sering ditemui. Apalagi kalau Sobat Sebangku sering bermain ular tangga, monopoli, atau ludo. Pemain cukup melemparkan dadu atau memutar spinner, kemudian menggerakkan bidak sesuai hasilnya. Meskipun dadu atau spinner terkesan pasrah dengan hasil, terkadang ada loh beberapa board game yang memberi aturan agar permainan menjadi lebih strategis. Misalnya, dengan melempar 2 dadu dan pemain boleh memilih dadu mana yang akan dipakai agar permainan menjadi punya sedikit kendali atas lemparan dadunya. Board game lain yang menggunakan cara ini adalah Machikoro 2 dan Gold Am Orinoco. Kedua, pattern movement. Salah satu permainan yang menerapkan cara ini adalah catur. Wah, Sobat Sebangku, catur ini memang banyak sekali ya hal yang bisa dikulik. Pada permainan catur menerapkan pattern movement, karena bidak melangkah sesuai dengan pola gerakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap bidak memiliki pola gerakan yang berbeda-beda. Contohnya, pion kuda yang hanya bisa bergerak mengikuti huruf L, lalu pion benteng hanya bisa lurus, dan sebagainya. Yang ketiga, movement template. Cara gerak ini memperjelas kemana arah dan seberapa jauh bidak akan melangkah. Pada board game disediakan komponen template yang nanti dipasang di depan sebuah bidak. Bidak tersebut kemudian akan berpindah dari ujung template ke sisi ujung template yang lainnya. Gerakan akan bervariasi tergantung ukuran dan bentuk dari template itu sendiri. Salah satu penggunaan movement template ini yang dapat ditemukan pada board game yaitu X-Wing. Yang keempat, measure movement. Cara yang satu ini agak unik nih Sobat Sebangku. Seperti namanya, measure, yang artinya mengukur. Bidak-bidak dalam board game ini hanya bisa digerakkan setelah diukur dan jaraknya valid loh. Misalnya, jarak gerak sebuah mobil adalah 2 cm. Untuk menempuh jarak maksimal, maka perlu benar-benar diukur menggunakan alat ukur. Wah, benar-benar menguji kemampuan matematika sekali ya Sobat Sebangku. Salah satu board game yang menerapkan cara ini adalah Warhammer 40,000. 5. Movement point. Pada cara ini, pemain harus membayarkan sejumlah poin untuk menggerakkan bidak. Biasanya, poin yang digunakan adalah poin aksi. Bisa khusus untuk melangkah, atau bisa juga poin aksi yang dimanfaatkan untuk aksi lain selain melangkah. Harga poin yang harus dibayarkan pun bisa dibuat beragam, tergantung kemana bidak melangkah. Contoh sederhananya yang bisa diambil dari board game Flashpoint, Fire Rescue, dan Splendor Marvel. 6. Resource to move. Konsepnya hampir sama dengan movement point nih Sobat Sebangku. Bedanya yaitu pada cara ini yang harus dibayarkan pemain bukan poin, tetapi sumber daya seperti kayu, bahan bakar, makanan, atau yang lainnya. Board game yang menggunakan cara ini adalah Machikoro. 7. Stack atau pool movement. Jumlah langkah bidak tergantung dari banyaknya komponen di areanya. Misal, jika di sebuah petak ada 3 bidak, maka bidak pertama yang keluar dari petak tersebut akan bergerak 3 langkah. Bidak selanjutnya 2 langkah, karena sudah tinggal 2 bidak, dan seterusnya. Contoh sederhana dari penerapan movement ini adalah congklak atau dakon. Oke Sobat Sebangku, pembahasan mengenai gerakan atau movement pada bidak sudah selesai. Gimana, seru kan? Semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya! Like and comment video ini jika kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti video Sebangku Games selanjutnya.